Resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Kredinesia. Ya, Kredinesia ini bukan Kredivo ya, teman-teman ya. Beda banget dan memang ya bukan perusahaan yang sama. Karena banyak orang yang salah mengartikan Kredinesia adalah Kredivo. Cuman sama-sama pinjol legal ya. Oke, kita akan bahas ya apa saja resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi Kredinesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu, semoga di lapangan rezekinya, semoga teman-teman juga diberikan kekuatan dan kesehatan juga untuk menghadapi permasalahan pinjol seperti ini. Karena bagi sebagian orang pinjol itu agak berat dan juga bikin gelisah dan bikin takut. Tapi cuman kalau kalian memang udah tahu aturannya, terus resikonya, hukumnya apa, itu akan membuat teman-teman menjadi sedikit lebih lega dan lebih tenang. Ya, oke. Jadi ketika kita menghadapi segala permasalahan terkait masalah pinjol, kita harus tahu dulu pinjol ini pinjol legal atau pinjol ilegal. Nah, karena Kredinesia adalah pinjol legal, maka insya Allah kita akan tahu nih, aman, nggak usah takut. Ya, insya Allah tidak akan ada terjadi apapun buat ke kalian. Nah, sekarang kita akan ngomongin masalah resiko dulu. Resiko pertama udah pasti bunga dan juga denda. Bener nggak? Bunga dan denda ini akan terus berjalan dan kalau kita ngelihatin laporan denda itu menyakitkan banget dan bikin pusing ya. Karena utang kita akan nambah-nambah-nambah. Yang kemarin aja belum bisa bayar, ini diterus tambah-tambah dan tambah lagi. Cuman ya saya pengen buat teman-teman semua tidak perlu takut ya, tidak perlu panik. Karena ya masalah denda dan bunga itu bisa urusan belakang. Kalau kalian bisa melakukan negosiasi nanti ke depannya, itu bisa kok dihapuskan dan juga ya mungkin diberikan potongan atau diskon besar-besaran itu bisa. Ya, tapi ya harus galbel lama dulu. Nggak bisa cuma sebulan 2 bulan kalian mengajukannya. Nah, selanjutnya masalah bunga dan denda ini itu ada batas maksimumnya karena dia tidak akan bisa terus bertambah, akan mentok ya, yaitu 100% dari hutang pokok pengajuan kalian. Selanjutnya yang paling orang takuti adalah DC lapangan. Nah, teman-teman juga bisa bersyukur kalau Kredinesia itu alhamdulillah masih belum ada DC lapangannya. Jadi tidak perlu takut akan ada DC yang datang ke rumah. Kalaupun ada, itu mungkin masih kurir gitu ya. Tapi ini bukan jaminan bahwa ya 2 bulan lagi, tahun depan, DC nggak bakal ada ya. Tapi bisa jadi ada. Kalaupun mereka memutuskan untuk menggunakan DC lapangan, ya pasti ada. Karena ini bukan di wewenang kita, ini juga bukan sesuatu yang kita kontrol dan bisa kita kendalikan. Karena DC lapangan itu wewenang dari pinjolnya. Nah, cuman kalau buat saya pribadi sih, ini sih masih belum ada gambaran ya, apakah mereka akan ada atau enggak. Kayaknya sih dalam jangka waktu lama nggak bakal ada deh. Ya, kayaknya, cuman nggak bisa dipastikan. Ya, sekali lagi masalah DC lapangan udah nggak usah takut teman-teman. Ya, mau DC ada atau tidak, itu bukan masalah besar. Sebenarnya masalah yang berefek jangka panjang itu adalah masalah slik OJK. Karena dia tidak akan bisa hilang sampai si pinjolnya itu menarik atau mencabut hutang kalian atau menganggap hutang kalian lunas. Nah, bayangin selamanya bakal ada. Teman-teman tidak akan bisa meminjam apapun lagi, teman-teman tidak akan bisa nyicil rumah, beli kredit-kredit kendaraan yang nilainya mahal, nggak akan bisa. Nah, harus diperbaiki dan harus dilunasi. Tapi ya kembali lagi, probabilitas untuk lunas otomatis apakah ada? Jawabannya ada. Tapi ya tergantung kalian dapat berapa. Ya, sekali lagi bukan sesuatu kepastian utang kalian akan lunas, tapi peluang itu tetap ada. Jadi, kalau buat saya sih, udah lupakan masalah hutang dulu. Kalau galbe-galbe aja dulu, nggak usah terlalu dipikirin. Fokus ke kerjaan, fokus ke mencari uang, fokus ke penghasilan. Jadi kalian dengan sendirinya nanti bisa mengumpulkan uang untuk membayar dan membereskan semua utang itu ya. Jadi nggak perlu takut ya mau ada di lapangan atau tidak, tetap semangat, kerja maksimal, teruslah berdoa, jangan putus doanya karena bisa jadi dari doa-doa kalian itu masalah kalian semua ini akan segera terselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.